Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Pembahasan hadis yang ke-5 dari bab bayan kathratit turuqil khair, penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Hadis yang kelima atau hadis yang ke-120 dari awal hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadisnya masih diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'adallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa saja yang pergi ke masjid pada pagi hari, jadi pada pagi hari berangkat ke masjid, auraha atau di sore hari, berangkat pagi hari atau sore hari ke masjid, apa yang dijanjikan oleh Allah, apakah keutamaannya? Ternyata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'addallahu lahu fil jannah nuzulan. Allah akan menyediakan di surga makanan, rizki, ya, yang biasanya disediakan untuk tamu. Jadi kalau ada tamu agung, tamu besar, itu diberi suguhan, diberi jamuan. Maka Allah SWT akan memberi jamuan, memberi suguhan kepada mereka yang datang ke masjid baik pagi ataupun petang. Baik pagi ataupun petang. Pagi salat subuh, tadarus dan lain sebagainya dari kebaikan di masjid. Sore hari seperti ini, ibadah asar, ya, di masjid, ya, datang ke masjid. Nah, itu dijanjikan dengan suguhan-suguhan yang itu diberikan kepada tamu. Ya, sebenarnya bukan hanya di waktu pagi dan petang, tetapi ini secara umum. Misalnya di siang hari atau malam hari, dengan niat ketaatan kepada Allah untuk ibadah, thalabul ilmi, maka ini yang dijanjikan oleh Allah, nuzulan. Ya. Kullama ghada aw raha, setiap dia berangkat pagi ataupun berangkat sore. Jadi ini merupakan keagungan dan kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka yang menyempatkan untuk berangkat ke masjid baik pagi ataupun sore. Ya, sebenarnya secara umum juga demikian, cuman yang disebutkan kan secara umumnya begitu. Orang biasanya umumnya waktu yang ada kan pagi ataupun sore. Kalau siang dan sebagainya mungkin sibuk malam istirahat begitu. Tetapi secara umum dapat keutamaan. Nah, bahkan di sini disebutkan di surga. Di surga berarti menunjukkan amalan ini itu menjadi amalan yang bisa menghantarkan orang yang beriman, bertakwa menuju surga Allah SWT.
Karena makanan di sini, hidangan di sini itu hidangan di surga. Adapun di dunia ya mungkin datang ke masjid capek, kemudian mungkin yang lainnya tidak dapat uang dan sebagainya. Tetapi lain ini keadaan yang ada di surga. Berikutnya dalam masalah ini juga kita teringat tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, dan seorang pemuda yang hatinya terpaut di masjid, jadi cinta dengan masjid, itu akan dinaungi di saat tidak ada naungan di hari kiamat. Berarti masjid ini Masya Allah besar sekali keutamaannya, besar sekali utamanya. Adapun sisi yang lain, sebagaimana di dalam bab ini menunjukkan bahwasanya jalan menuju kebaikan itu sangat banyak, di antaranya berangkat ke masjid. Maka bagi siapa saja yang dalam keadaan sehat, ada waktu kosong, berangkatlah ke masjid. Berikutnya hadis yang ke-6, hadis yang ke-6 atau ke hadis ke-122. Hadis yang ke-6 dalam bab ini atau 122. Di sini nomor hadisnya beda. Diriwayatkan juga dari Abu Dzar Jundub bin Junadah, beliau mengatakan, berkata Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, ya nisa'il muslimat, wahai para wanita muslimah. Yang disebut di sini adalah para wanita muslimah, tidak disebut laki-laki. Mungkin secara umum ini menimpa kaum wanita, walaupun mungkin juga terjadi pada kaum laki-laki, tapi persentasenya lebih kecil. Rasulullah SAW mengatakan, la tahqiranna jaratun li jaratiha. Janganlah sekali-kali di antara kalian ini meremehkan. Jangan sekali-kali ya seorang tetangga jarak, ya, tetangga meremehkan di jaratiha, atau orang yang berkunjung, yang mengunjunginya ya, untuk memberikan suguhan, walau firsina syatin, walaupun hanya dengan bagian kecil dari kambing. Jadi kambing sebagaimana yang sudah diketahui, ya, jadi kambing ini sesuatu yang murah, ya, dipiara oleh orang-orang yang secara umum fakir. Kalau misalnya yang dimiliki itu hanya sedikit dari kambing, suguhkanlah. Dan yang demikian itu jangan dianggap remeh. Bahkan perkara itu adalah mulia dan besar. Kalau di tempat kita bukan kambing, tetapi mungkin sekedar air putih. Jadi kalau kita dapat tamu, tetangga berkunjung ke tempat kita, kalau kita tidak punya apa-apa, adanya adalah air putih, suguhkanlah air putih. Ya. Atau mungkin kita ya diantar oleh ojek, misalnya tukang becak, udah sampai, kita ada air putih, kita tawarkan air putih. Nah ini perbuatan yang sedikit, kecil, tapi nilainya besar. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, walaupun itu hanya dengan ya sesuatu yang kecil dari syah, yaitu dari kambing. Ini saja yang bisa kita pelajari dua hadis di hari ini dalam kajian pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, yaitu penjelasan banyaknya jalan menuju kebaikan. Sehingga sebenarnya tidak ada jalan bagi manusia kecuali dia bisa berbuat baik. Kalau dia tidak bisa menyempatkan, akan menyesal pada hari kiamat. Mungkin di dunia tidak ada pengaruhnya,
Tetapi di hari kiamat dikubur akan menyesal, karena nanti semuanya tidak akan berguna. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di mana ya. Ini saja yang bisa kita pelajari di dalam kesempatan yang sederhana ini. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan menjadikan apa yang kita lakukan ini pada timbangan kita besok pada hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah warahmatullahi wabarakatuh.